Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Insyirah TV. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab untuk latihan membaca tanpa harokat. Ini merupakan materi lanjutan, di mana pada video sebelumnya kita belajar membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat yang berjudul At-Tilmidhu Al-Kaslan. Siswa yang malas. Nah, ini merupakan lanjutannya. Kita lihat untuk kalimat yang pertama. Kita baca Masya Ammar. Masya Ammar fil haqli hatta ra'a ta'iran. Masya di sini fi'il madi. Kemudian Ammar di sini adalah fa'il. Kenapa dia diberikan dhammah? Karena ini fa'il. Fil haqli ini majrurun. Kenapa majrurun? Karena ada harfu jar. Diawali oleh harfu jar. Kemudian hatta ra'a ta'iran. Ra'a fi'il madi. Kemudian ta'iran di sini adalah maf'ulun bih. Sehingga karena dia maf'ulun bih diberikan harokat fathah tain. Kenapa diberikan fathah tain? Karena ini merupakan isim nakirah dan isim mufrad, sehingga tanda nasabnya adalah fathah tain. Kemudian faqala lahu. Nah, qala di sini pelakunya huwa, sedangkan qala sendiri merupakan fi'il madhi, dan huwa di sini kembali kepada Ammar. Faqala lahu, maka Ammar berkata, lahu, hu di sini kembali kepada ta'ir, kepada burung. Ayyuha ta'ir. Ayyuha ta'iru. Jadi ini merupakan at-ta'irun. Ini kedudukannya sebagai dia at-ta'iru karena ada alif lam. At-ta'iru ini mudana, merupakan munada. Kemudian ta'al wa ghanni. Nah, ta'al ini fi'il amr. Kemudian wa ghanni ini juga fi'il amr. Kemudian wa ghannili. Kemudian bisautik. Nah, bisautika. As-sautik. Sautik di sini majrur karena diawali oleh harfu jar yaitu bi, dan majrurnya dengan kasroh karena isim mufrad. Kemudian al-jamil, bisautikal jamil. Nah, jamil di sini dia kasroh. Kenapa kasroh? Karena kata al-jamil itu merupakan na'at dari sautik. Jadi ini na'at, na'tun ala sautik. Kenapa kata sautik ini tidak diberikan alif lam? Karena kan sifatnya dari na'at itu ketika alif lam, maka man'utnya pun harus alif lam. Nah, kenapa di sini sautik tidak alif lam? Karena dia bertemu dengan kaf. Sehingga kata sautik di sini selain man'ut, kedudukannya sebagai mudhof. Mudhofun ilaihinya adalah kaf. Kemudian fa'ajabahu. Nah, fa'ajabahu ini fi'il madhi. Kemudian domirnya kembali kepada ta'ir. Oh, tidak. Fa'ajabahu ta'ira. Nah, ini ta'iru. Karena ta'iru di sini adalah fa'ilnya. Tadi keliru. Jadi fa'ajabahu ta'iru, maka burung itu menjawab. Nah, hu di sini kembali kepada Ammar. Fa'ajabahu ta'iru. Jadi kata hu di sini ini merupakan dhamir muttasil, tapi fi mahali nasbin maf'ulun bih, karena kedudukan hu di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Fa'ajabahu ta'iru kaifa. Bagaimana? Ughanniyu. Karena ini fi'il mudhari. Kaifa ughanniyu laka ya sayyidi. Nah, kata sayyid kita buat di sini. Kata sayyid ketika dia tidak diawali oleh huruf ya, maka dia menjadi sayyidun. Tapi ketika dia diawali oleh huruf ya yang berarti munada, harfu nida, kemudian bertemu dengan dhamir muttasil yang memiliki arti saya, maka ya kita menjadi ya sayyid. Jadi ya sayyidi.
seperti ini. Kalau kita tidak adakan huruf ya-nya maka ya sayyid. Tapi kalau ada huruf ya di akhir atau ya yang menunjukkan makna saya, berarti ya sayyidi. Kemudian wa usya ini yang tadhiru ini merupakan mubtada. Jadi ini wa usyun, wa usyayun yang tadhiru ni. Nah, yang tadhiruni ini fi'il mudhari. Kemudian domirnya kembali kepada usyai. Kemudian ni di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Selanjutnya ini li'ab niyahu. Jadi kata abniyahu di sini merupakan fi'il mudhari. Nah, domirnya adalah atau pelakunya adalah kembali kepada at-ta'ir. Jadi domirnya anaknya kembali kepada at-ta'ir. Yang tajiruni di abniyahu. Nah, kata di abniyahu dia diberikan harokat fathah karena ini diawali oleh lam nasab. Jadi karena ada harfun nasab sehingga di abniyahu. Kemudian selanjutnya istamaro. Istamaro ini salah, sepertinya salah. Istamaro Ammar. Nah, jadi Ammar di sini fa'il karena ini merupakan isim mufrad dan istamaro fi'il madinya. Jadi istamaro Ammarun fi sayrihi. Nah, sayri ini kedudukannya majrur karena diawali oleh harfu jar yaitu fi. Selanjutnya sayri ini pun kedudukannya mudhaf dan hi di sini adalah mudhafun ilaihnya. Hatta ro'a nakhlatan. Kenapa nakhlatan? Karena ro'a di sini fi'il madi, kemudian pelakunya itu huwa. Huwanya kembali kepada Ammar, kemudian nakhlatan di sini adalah maf'ulun bi. Jadi dia diberikan harokat nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Faqala laha, hak di sini kembali kepada nakhlah. Jadi faqala laha maka Ammar berkata padanya, arju di sini ini fi'il mudhari tapi bagian mu'tal. Arju ayyatuha nakhlah. Nah, an-nakhlah di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Karena di sini ada fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya adalah anaknya kembali kepada Ammar. Arju ayyatuhan nahlah. An-nahlah sebagai maf'ulun bih. Kemudian di sini an tajlisi. Harusnya tajlisina, tapi diawali oleh huruf an, jadi an tajlisi. Jadi kata tajlisi di sini awalnya adalah seperti ini. Tajlisi. Nah, karena diawali oleh huruf an yang merupakan huruf nasab, maka huruf nunnya dibuang menjadi tajlisi. An tajlisi wa tal'abi sama ma'i. Kemudian fa'ajabathu an-nahlah. Nah, fa'ilnya adalah an-nahlah. Maka dia rafa'nya dengan dhamma. Di sini fa'ajabathu an-nahlah. Kaifa al'abu ma'aka. Ini fi'il mudhari. Kemudian yajibu fi'il mudhari juga sama an harfun nasab asri'a. Nah, ini berikan harokat nasab yaitu fathah karena ada harfu an. Wa ajma sama fathah karena dia ataf dari asri. Al-asal. Al-asal. Salnya diberikan harokat nasab yaitu fathah karena di sini sebagai maf'ulun bi. Seperti itu. Di kofiri.
Nah, ini merupakan mudhofun ilaih, kemudian dia majrur karena ada huruf li atau harfu jar. Nah, mudhofun ilaihnya adalah huruf ya. Ya yang bermakna saya, kepemilikan. Fakkaro Ammar. Ini kita baca Ammar. Ammarun karena apa? Karena ini fa'il. Fa'ilnya yang nampak, fa'il johir. Fakkaro di sini ada fi'il madhi. Fakkaro Ammarun fil amri. Fawajada. Fawajada ini fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali kepada Ammar sehingga nafsa. Kita baca nafsahu. Kenapa nafsahu? Karena ini maf'ulun bi. Nah, seperti itu. Oke. Al-wahida ini sama maf'ulun bi. Al-wahidal ladzi yakrihu al-amala. Ini maf'ulun bi. Kemudian fawabbakha ini fi'il madhi. Nafsa masih sama nafsahu karena ini maf'ulun bi. Kemudian wabbahu ini fi'il madhi. Wa dhahaba ini fi'il madhi ilal madrasah. Ilal madrasati. Oke. Ini untuk pemberian harokatnya. Kita coba baca. Masya Ammarun fil haqli hatta ra'a ta'iran. Berjalan Ammar di lapangan hatta ro'a ta'iron. Hatta ro'a ta'iron itu sampai dia melihat seekor burung. Faqala lahu, maka dia berkata kepada burung tersebut, ayyuhat ta'ir, wahai burung, ta'al, kemari, wa ghannili, dan bernyanyilah untukku, bisautikal jamil, dengan suaramu yang bagus atau yang merdu. Fa'ajabahu ta'ir, maka burung itu menjawab Ammar maksudnya, kaifa ughanniyu, bagaimana aku bernyanyi laka untukmu ya sayyidi, wahai tuanku, wa usya yang tadiruni di abniyahu, sedangkan sarang menungguku, yang tadiru menungguku, di abniyahu untuk dibangun. Jadi si burung sarang itu menunggu burung tersebut untuk membangunnya. Kemudian istamaru Ammar melanjutkan fi sayrihi, di perjalanannya, hatta ra'a nakhlah, sampai dia melihat lebah. Faqala laha, maka dia berkata kepada lebah tersebut, arju, aku berharap ayyatuhan nahlah, wahai nahlah, antajlisi, duduk, wa tal'abi, bermain, ma'i, bersamaku. Fa'ajabat hunnahlah, maka lebah tersebut menjawab, kaifa'al abu, bagaimana aku bermain ma'ak, bersama engkau. Yajibu, aku harus yajibu an asri'a, sedangkan aku harus cepat, wa ajma'al asla, dan mengumpulkan di kofiri, mengumpulkan wa ajma'al asla, mengumpulkan madu di kofiri untuk sarangku. Fakkaro Ammar, maka Ammar berpikir fil amri, pada urusannya, fawajada nafsahul wahid. Fawajada nafsahul wahid. Al-wahid di sini fathah. Fawajada nafsahul wahid, maka dia mendapatkan dirinya alladzi, yang yakrahul amal, yakrahul amal, benci pada pekerjaan tersebut. Fawabbakha nafsahu, maka dia menegur dirinya sendiri, wa dhahaba, dan pergi ilal madrasah, ke sekolah. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.